gue udah tahu nih ini bukan manusia nih gitu loh, ini gue digangguin sama setan gitu kan. Gue sampai maju begini, gue jalan terus gitu ya kan. Itu kalau nggak salah sampai 4 kali deh. Yang keempat kali itu gue bener-bener baju gue sampai keangkat. Mang, baca doa mang gitu. Dia tahu gitu loh. Dia nepok paha kiri gue, dia nepok. Wah, jangan kaget. Itu pas banget dia gue denger omongan kayak gitu tuh gue lupa ya. Entah itu bayangan putih apa bayangan hitam itu nabrak gue tabrak. Itu kayak asap pekat, itu gue tabrak, itu terasa banget hawa panasnya ke gue gitu, bos. Pas gue lagi lewatin di situ, itu bener-bener satu mobil itu gue tuh dengar suara nangis kayak orang teriak dari luar mobil. Kencengnya tuh suara perempuan. Dan bodohnya gue tuh berhenti di situ. Buka mobil bareng-bareng. Yang tadinya berantakan itu bersih. Tadinya berantakan, ada bekas tanah merah, ada bekas kembang-kembangnya itu copot, itu bersih. Dan yang gue temuin cuma satu apa? Tali pocong bekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Balik lagi sama gua Randi Mulya. Dan di Narasi Misteri kita akan menceritakan kisah-kisah pengalaman pribadi di luar nalar terjadi pada orang-orang di luar sana. Nah, kali ini gue udah kedatangan salah seorang narasumber yang berprofesi sebagai supir ambulan. Nah, kita langsung aja ketemu sama narasumbernya. Halo Bang Faldi. Halo. Sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat. Bang, lo jadi supir ambulan ini udah berapa lama Bang? Ini untuk udah kedua kalinya ya. Kalau yang pertama itu kurang lebih hampir 7 atau kalau nggak salah 7 sampai 9 tahunan. 7 sampai 9 tahun. 7 tahunan. Nah, yang ini sekarang balik lagi, berarti sempet berhenti dulu? Sempat berhenti karena memang mobilnya rusak ya. Sekarang alhamdulillah ada mobil baru lagi. Jadi udah yang kedua ini udah setahun 2 bulan. Udah setahun 2 bulan nih? Setahun 2 bulan. Betul. Oh, berarti udah 10 tahun, 11 tahunan ya lo jadi supir ambulan ya? Lumayan. Berarti kalau yang jauh-jauh kemana biasanya Bang? Yang pernah lo jauh ini? Itu udah pernah ke Lampung, perbatasan Palembang ya. Ke Lampung sudah pernah, ya daerah-daerah Jawa juga pernah lah gitu kan. Ke daerah Tegal, ya masih deket lah Tegal. Itu bawa jenazah tuh? Bawa jenazah. Tegal ke daerah mana lagi ya? Jalan malam? Ada jalan malam juga? Pasti jalan malam sih. Oh, pasti jalan malam? Pasti jalan malam, kebanyakan jalan malam kayak gitu. Oh, keluar kota itu pasti rata-rata malam ya? Malam. Nih, kita tahan dulu ceritanya Bang. Nah, buat teman-teman yang mau dengar pengalaman dari Bang Faldi ini, lo tungguin video ini sampai habis, tonton sampai habis. Kalau ada iklannya, skip aja langsung iklannya, tonton videonya sampai habis. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. Tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin. Bang Faldi, pengalaman lo di saat jadi supir ambulan, hal-hal aneh apa aja tuh yang lo alamin tuh? Sebenarnya banyak ya, hal-hal aneh. Ya, ini sih sebenarnya karena memang YouTube horor ya, ceritanya yang horor ya. Sebenarnya hal-hal yang baiknya juga sebenarnya banyak gitu ya kan. Cuman karena ini yang ditanya horornya ya, banyak lah tentang horor-horor itu yang mungkin orang kayaknya nggak percaya gitu ya. Mungkin orang nggak percaya, cuman benar tadi ya kayak jargonnya ya, kita itu hidup itu berdampingan sama yang goib ya. Itu perlu dipercaya satu. Jadi mau nggak mau ya bersentuhan lah pasti dengan, apalagi dengan seorang pengemudi mobil jenazah, itu pasti ada aja. Nggak seterusnya ada ya, nggak selamanya ada, tapi pasti ada aja untuk kayak hal-hal yang di luar nalar, kayak ya dari yang biasa mungkin sampai yang luar biasa tuh ada aja gitu. Gitu banyak lah. Dari yang cuma gangguan suara sampai mungkin gangguan fisik,
kontak fisik pun itu ada semua gitu. Kontak kalau di saat lo lagi nganter, salah satu hal aneh apa yang lo alamin bang? Gue itu pernah ya hal aneh sebenarnya apapun aja ya kayak gitu gue mikirnya ya udahlah kayak gitu sebenarnya nggak terlalu mikirin ya, tapi untuk keinget pasti terus keinget lah kayak gitu ya, hal-hal kayak gitu. Gue dulu tuh pernah ngantar jenazah itu keluar kota ke daerah Tegal kalau nggak salah, ke daerah Tegal. Jadi ini kalau nggak salah gue ngantar itu jam 8-an atau jam 9 malam itu. Latar belakangnya si jenazah yang gue antar ini, dia seorang perantauan berusaha di Jakarta gitu ya, dagang makanan gitu. Nah waktu itu dia cuma punya anak, kalau nggak salah anaknya masih kecil gitu ya kan. Jadi waktu gue berangkat dari Jakarta ke daerah Tegal itu gue cuman ditemenin sama satu orang tetangganya yang tahu alamat rumah sono. Dan yang di depan ya, yang di depan gue itu tetangganya, kedua sama ustadz gua sama gua bertiga, terus di belakang itu ada satu anaknya masih SMP kalau nggak salah. Jadi yang hidup ada 4 orang yang ngantar pun gitu. Jadi itu cuma nggak ada iring-iringan apapun kecuali mobil jenazah doang, berangkat seperti biasa. Nah sepanjang perjalanan ini si tetangganya ini mungkin gitu ya kan cerita-ceritain tentang semasa hidupnya si almarhum gitu loh, tapi dalam konteks negatif. Nah dalam konteks negatif kita sih sebenarnya gue udah tahu gitu loh kan kalau yang dia omong itu mengarahnya ke negatif gitu, dan ustadz gue pun juga udah coba mengingetin gitu loh untuk nggak usah dilanjut lah, orang udah meninggal gitu ya kan, ya namanya orang udah meninggal gitu, suka disindir gitu. Cuman tapi dia tetap terus ngomong, ceritain, tapi dia kayak cerita aja biasa gitu, tapi bener-bener itu tuh konteksnya memang negatif yang diomongin tuh tentang kejelekannya dan kekurangannya gitu kan. Gue pernah nemuin masalahnya itu, pertama itu gangguannya di jalan itu sirine gue jebol. Itu sirine baru pertama kali dipakai, baru beli. Itu baru perdana gue mau pakai ke daerah Tegal itu. Sirine jebol. Dan pas itu gue berhenti di area daerah Cikampek, gue masih coba untuk ngebetulin tapi nggak bisa. Karena kan gue kalau bawa jenazah itu memang nggak pernah mau berhenti lama-lama ya, memang nggak mau pernah berhenti lama-lama gitu. Nah akhirnya gue lanjutin terus karena udah nggak ada sirine, udahlah gue cuma pakai lampunya doang nih, lampu strobo. Sepanjang jalan itu pun masih diomongin setelah kejadian itu gitu kan. Jadi mobil ambulan gue tuh benar-benar kayak mobil biasa aja lah tanpa suara sirine. Nah kalau dulu kan belum ada tol Cipali ya, itu tuh keluarnya tol apa sih ya, lewat jalannya tuh ya, jalan-jalan apa sih ya, pokoknya lewat bawah itu kan yang tempatnya terkenal macet itu dulu tuh sebelum ada tol Cipali. Nah kejadian yang parahnya itu pas keluar tol gitu kan. Keluar tol itu hujan gede, terus tiba-tiba wiper gue itu lepas, karetnya itu lepas. Gue akhirnya minggir, gue berhenti itu gue baru sadar pas turun dari mobil itu kalau gue berhenti di bawah pohon nangka gede banget gitu kan. Gue hujan-hujanan masang wiper gue supaya benar lagi gitu loh. Sebenarnya gue udah bete sebenarnya gitu loh. Bete-nya dalam artian kata gangguannya tuh ada aja gitu loh, gitu kan. Udah sirine jebol, ini gue lewat jalan bawah gitu ya kan. Terus ditambah lagi wiper lepas gitu, gue hujan-hujanan basah. Nah, pas gue jalan-jalanan itu, udah hujan-hujanan gue masuk ke dalam mobil, gue keluar langsung jalan gitu kan. Gue keluar dari bahu jalan, gue keluar tuh jalan. Itu gue nggak lama dari gue ninggalin tempat itu, di bawah pohon itu baju gue ketarik. Ini baju gue ketarik. Karena mobil ambulans gue yang dulu itu ada sekatnya belakangnya. Ada sekatnya. Gue juga mikir sebenarnya gimana. Gue yang bawa mobil, samping kiri gue ustadz gue, samping paling pojok si tetangganya itu. Gitu. Gue jujur kaget, baju gue basah gitu loh. Kan otomatis nempel di badan, terasa ketika diangkat gitu kan. Gue langsung nengok nih. Ya, gue lihat tangannya mamang gue begini nih. Ustadz gue panggilnya mamang kan. Tangannya begini. Gue udah mulai nih. Wah, gue digangguin gitu nih. Tapi dalam hati gue cuma mikir nih, kayak keikut nih pohon nangka nih gitu dalam hati, cuma gue nggak berani ngomong gitu. Kedua kali
ketarik. Itu tuh bener-bener nggak jauh gua udah habis keluar itu langsung kejadian gitu loh. Ditarik lagi. Gue sampai bawa mobil begini. Gue udah tahu nih, ini bukan manusia nih gitu loh. Ini gue digangguin sama setan gitu kan. Gue sampai maju begini. Gue jalan terus gitu ya kan. Itu kalau nggak salah sampai 4 kali deh. Yang keempat kali itu gue bener-bener baju gue sampai keangkat. Gitu loh. Baju gue tuh bener-bener sampai keangkat. Saat kondisi kayak gitu tuh, itu si tetangganya tuh masih ngomongin tentang si jenazah itu. Gue akhirnya sambil gue bawa mobil itu, pas yang keempat kali itu, gue teriak ke si mamang gue manggil ke ustadz gue, "Mang, baca doa Mang," gitu. Dia tahu gitu loh. Dia nepok paha kiri gue, dia nepok. Wah, jangan kaget, itu pas banget dia gue denger omongan kayak gitu tuh gue lupa ya, entah itu bayangan putih apa bayangan hitam itu nabrak, gue tabrak. Itu kayak asap pekat, itu gue tabrak, itu terasa banget hawa panasnya ke gue gitu, bes. Gitu. Anginnya itu ya, anginnya tapi terasa panas gitu, itu terasa banget di gue. Pak, jangan kaget, itu tuh bener-bener langsung nabrak. Gue itu bener-bener lihat dari luar, nabrak itu tembus ke dalam mobil gue. Tuh mamang gue baca doa, gue udah mulai ngeblank gitu kan. Gue tuh udah mulai ngeblank, gue bawa mobil udah nunduk aja nih. Karena gue masih kaget dengan yang kontak fisik ini gitu kan. Terus mamang gue udah selesai baca doa sambil megang paha gue. Terus dia kira negor ke si tetangganya itu, dimarahin. Nadanya tinggi, "Pak, udah Pak, orangnya udah meninggal, nggak usah diceritain." Situ nggak sadar dari tadi kita baik digangguin. Banyak hambatannya, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu loh. Terus dia stop, diem, gitu loh. Ambulan gue tuh kena macet 3 jam yang nggak jalan-jalan, gitu loh. 3 jam, setelah itu pokoknya gue udah agak enakan gitu kan. Mamang gue ngasih air, gue suruh minum gitu kan. Terus gue sampai dalam keadaan macet, gue udah pusing, nggak punya suara sirine. Kalau misalkan gue punya suara sirine, gue pengennya lawan arah gitu loh, lawan arah. Tapi ini nggak ada suara sirine, udah jalanan kayak begini, gue udah cuek aja, pusing gitu kan. Akhirnya di jalan, gue lagi kayak begitu, gue dengar suara sirine ambulan. Gue dengar suara sirine ambulan, gue turun dari mobil, gue stopin. Gue bilang, gue minta tolong sirine gue mati, gue minta ikut di belakangnya dia gitu loh. Akhirnya gue ngelewatin trotoarnya memang nggak terlalu tinggi, gue lengkain trotoar, gue ikut di belakangnya dia, lawan arah. Nah, kalau dulu kan kalau nggak ada Cipali itu kita masuknya lagi tol Kanci kalau nggak salah. Nah, sebelum masuk tol Kanci itu azan subuh, gitu loh, azan subuh. Mamang gue nyuruh si ustadz ini suruh berhenti istirahat, karena memang bener-bener jam 8 jam 9 kita tuh belum istirahat gitu. Dia udah berhenti di situ, mau makan sama sholat. Gue itu bener-bener gak makan, gue nggak ikut istirahat turun itu ke mereka gitu, itu gue nggak. Gue pas berhenti mereka pada turun, gue itu pindah ke belakang tidur di samping jenazah. Ini gue beneran tidur di samping jenazah, kan bangkunya panjang, gue tuh selentang, tangan gue di keranda, sambil gue bilang gini. Ini gue bukannya ngomong dalam hati, ini gue ngomong kayak gini. Kan perempuan ya, "Bu, saya mau antar ibu pulang. Pengennya sih cepet gitu kan, saya juga kepengennya selamat gitu. Saya juga ada yang nungguin di rumah. Minta tolong, kalau misalkan memang ada yang gangguin, tolonglah kasih tahu, jangan." Gitu loh. Gue juga punya keluarga, gue gitu. Minta tolong dikasih kelancaran. Ya itu kan ini urusan dunia goib nih kan, maksud gue kan urusan dunia goib pastinya. Kalau dia ngelihat, nalar gue cuma gini, kalau misalkan dia ada yang menggangguin dari luar ataupun memang siapa, ya tolonglah ditahan gitu loh, jangan gitu kan. Gitu. Jadi gue bener-bener tidur sembari nunggu itu. Setelah ngomong itu gue bener-bener tidur selentangan itu di samping jenazah, gitu kan. Pas selesai istirahat, gue lanjutin perjalanan sampai di daerah Tegal itu pas jam 7 pagi. Jam 7 pagi pas itu gue nggak nyampe 10 menit di situ, gue cuman minum 1 gelas aqua, langsung gue perjalanan balik, langsung pulang gitu kan. Dan lu tahu itu sampai sekarang yang jadi penyebab ambulans gue yang lama itu nggak jalan lagi sekarang, karena sirinenya itu sampai sekarang tuh nggak pernah betul. Itu perjalanan terakhir ambulan itu? Iya, nggak, kalau dibilang perjalanan terakhir itu bukan perjalanan terakhir, tapi itu jadi penyebab ambulan gue udah nggak hidup lagi gitu loh. Karena kalau yang terakhir itu om gue gitu loh.
kalau yang terakhir itu om gue, tapi memang nggak pakai sirine gitu ya. Karena ini gue cuman utang budi doang sama om gue maksa ambulan itu jadi yang nganterin dia gitu loh ke daerah Banten. Gitu. Itu pun juga ada gitu loh. Ambulan gue terakhir itu kan kagak ada suara sirine gitu kan. Jalan ke Bogor itu udah mobil udah mendekati masa-masa pensiunnya itu udah jelek banget lah gitu kan. Tapi gue bawa ke daerah Sawarna Banten itu buat bawa almarhum om gue. Itu gue ngelintasin di mana yang namanya Gunung Batu. Daerah situ Gunung Batu sebutannya. Gunung Batu itu pernah ada tragedi. Jadi bongkahan batu segede mobil itu pernah jatuh, nimpa. Satu mobil itu isinya keluarga semua, itu satu keluarga gitu, meninggal gitu kan. Meninggal di tempat? Meninggal di tempat. Jadi pas gue lagi lewatin di situ, itu bener-bener satu mobil itu gue tuh dengar suara nangis kayak orang teriak dari luar mobil. Kencengnya tuh suara perempuan. Dan bodohnya gue tuh berhenti di situ. Ketika gue dengar suara nangis, ya gue nggak tahu kayak gue kaget tiba-tiba gue ngeblink, gue berhenti gitu. Lu denger gak? Gitu malah gue tanya gitu kan ke yang lain gitu kan. Lu denger gak? Samping kiri gue adik gue gitu kan. Lu denger gak ada yang nangis? Ya lu ngapain? Lu maju lu goblok, ngapain lu gitu ya kan? Ngapain lu berhenti? Ih kenceng banget ya gue bilang gitu. Karena itu bener-bener kenceng gitu loh. Pas ambulan gue lewat. Karena makanya gue bilang mobil-mobil kayak gitu apa ya, daya tariknya untuk hal mistis itu kuat gitu loh. Apalagi di daerah-daerah yang sakral gitu loh. Kayak contoh aja tadi bekas tempat kecelakaan, satu keluarga tewas di situ. Pas gue lewat dengar suara nangis, itu lagi gue bawa mayat. Tuh. Nah itu udah terakhir tuh, ambulans gue udah nggak pernah lagi namanya dipakai semenjak saat itu udah. Pensiun yang terakhir kali nganter ya, om tadi? Iya, udah nggak pernah lagi gue pensiunin, gue bener-bener gue pensiunin tuh ambulan udah. Sampai sekarang pun udah nggak tahu kayak gimana bentukannya, udah hancur. Oh. Tuh. Itu berarti di saat lo break itu sampai ketemu ambulan yang baru? Iya. Itu gue break berapa tahun? Lama kan, terakhir 2000, kayaknya terakhir itu 2000 berapa ya? 2016 kalau nggak salah. 2018 gitu. Ini ambulan yang baru ini emang lo bikin baru tuh? Iya, baru dari leasing langsung. Oh. Gitu. Nah, ada kejadian juga nggak di saat ambulan baru ini? Ini kan bisa terbilang kan mobil baru ya? Jadi sebenarnya kalau ambulan sebenarnya penyakitnya sama. Mobil ambulan itu ya. Yang gua alamin mungkin, tapi sebagian sopir ambulans yang punya ambulans, yang sering bawa ambulans juga pasti sama penyakitnya. Ambulans itu kalau habis dicuci pasti bawa. Jadi jangan pikir lu mungkin ngeliat ambulans tuh banyak tuh di pinggir jalan kotor, terbengkalai gitu. Ya karena memang kalau nyuci pasti bawa gitu loh. Biasanya kejadian itu yang paling banyak tuh ya habis nyuci bawa besoknya. Kalau nggak hari itu juga paling cepat mungkin 2 jam setelah nyuci ataupun apa. Pasti ada callingan untuk iya, bawa jenazah. Bawa jenazah. Ada aja yang meninggal. Gue nggak bohong ya. Ini kejadian ambulan gue yang lama. Gue itu kalau suka diledekin kalau lagi nyuci ambulan. Udah jangan dicuci, nanti ambulannya bunyi lagi gitu loh. Maksudnya jalan gitu loh, gitu kan. Gue nyuci jam 10 malam karena nyuci sendiri ya, suka sambil ngobrol gitu kan. Selesai itu jam 2. Gue baru masuk ke dalam masjid jam 2:30 itu, gue dilaporin ada yang meninggal samping masjid, anak-anak. Gue terserah, mungkin lu banyak yang bilang kayak nggak percaya, tapi itu adanya gitu loh. Banyak kejadian yang setelah ambulannya dicuci pasti jalan gitu loh, bawa apa aja. Makanya gue kalau misalkan ambulan gue tuh, gue paling cuci setelah nganter jenazah, gue cuci setelah nganter jenazah. Selebihnya udah nggak bakal gue cuci. Nah, gue kemarin pernah diundang nih, ambulan yang ini aja mau diundang sama YouTuber gitu kan, mau bawa ambulans gue. Oke, gue bawa, karena gue mau bilang mau bawa, gue siapin, gue cuci. Itu pun bukan nyuci bener-bener nyuci gitu loh, itu gue cuma lapin dalamnya, lapin dalam kaca segala macem, gue lapin. Meninggal 2 jam setelah gue itu, ada yang meninggal, tetangga gue sendiri. Jadinya nggak bisa jalan buat itu, cara itu? Tetap jalan. Podcast itu rencananya besok malamnya gitu loh. Karena itu gue malamnya gue cuci dulu. Malam meninggal, paginya gue mesti bawa dulu. Jadi gue pagi itu bener-bener bawa makamin dulu ke daerah Tanah Kusir, baru gue itu dari Tanah Kusir gue langsung berangkat ke sini.
langsung berangkat podcast. Jadi bener-bener abis ada mayatnya itu gue abis bener-bener ngangkat mayat. Karena gue kadang-kadang juga sebenarnya gue tuh paling anti banget ya, kayak sekarang aja kayak contoh misalkan ketika di keluarga gue ada yang sakit, gitu, nggak bakal gue cuci ambulan, nggak bakal gue sentuh, mau kayak gimana pun kotornya. Tapi emang ambulan itu nggak pernah sampai kayak kotor banget gitu loh, itu nggak bakal pernah sampai kotor banget, itu doang. Berarti itu udah nggak sekali 2 kali lo alamin ya bang? Sering. Kayak ambulan dicuci ada yang meninggal itu nggak sekali 2 kali ya? Sekali 2 kali. Banyak mungkin supir-supir ambulan yang lain juga pasti ngalamin kayak gitu. Dan banyak juga beberapa orang yang cerita ke lo hal yang sama? Iya. Sebagai supir ambulan? Iya. Sama. Gue mungkin dulu itu jadi supir ambulan paling muda ya. Paling muda. Tapi kenyataannya juga begitu sama. Yang tua-tua, yang senior-senior yang udah lama. Ini pasti begitu. Makanya kalau misalkan dibilang kayak kalau ambulan gue yang pertama, biasanya kalau misalkan ini ada nih ambulan nih, jadi waktu itu ambulan gue yang lama itu gue nggak pernah cuci karena kaki gue sakit almarhum, jadi gue nggak pernah cuci sama sekali. Ada satu kejadian sampai 3 bulan nggak dicuci, ada satu kejadian heboh. Gue lagi keluar ke Jatinegara, karena dulu sirine gue yang baru itu kan wireless modelnya, ada remote-nya jadi bisa dipencet dari jarak jauh, 100 meter, 200 meter gitu loh. Gue ditelepon, lu jangan iseng lu, dipikir gue di masjid. Kenapa? Ambulan lu bunyi-bunyiin sirinenya. Lah demi Allah gue bilang, gue lagi di luar, di Jatinegara, gue bilang gue lagi di daerah Jatinegara. Ini bener-bener kejadian bener-bener nyata, bener heboh gitu loh. Lah orang gue di luar, alah bohong lu. Lu cek aja, lu intip tuh di kaca tuh remote-nya nempel tuh di atas itu. Di penghalang sinar matahari tuh, yang anti silau itu. Terus siapa yang bunyiin? Ya mana gue tahu, ya lu lihat aja, gue bilang. Itu hansip gue yang nelfon. Ya lu lihat aja. Nelponin terus, pal bunyi lagi. Gue udah bilang nih, apa jangan-jangan ada yang mau meninggal ya? Jadi gue sama teman-teman gue, apa jangan-jangan ada yang mau meninggal ya? Akhirnya karena bunyi-bunyi terus, akhirnya gue balik, gue pulang, gitu loh. Gue pulang tuh pas azan subuh, gitu kan. Gue pulang tuh pas azan subuh, pas lagi sholat subuh gitu. Gue pulang, ambulan itu lagi nggak bunyi posisinya. Tapi rumah itu tuh udah heboh gitu loh, karena bunyi terus. Gue baru duduk kan nyampe 5 menit di masjid gue dengar pengumuman ada yang meninggal, yaitu samping rumah gue. Samping rumah gue, jadi karena udah lama nggak dicuci, gitu kan, mungkin bikin kode baru gitu ya. Jadi ambulan gue tuh yang terakhir itu, ambulan gue yang pertama itu, terakhir tuh bikin kodenya sirine bunyi. Karena nggak dicuci-cuci? Karena nggak dicuci-cuci. Akhirnya dibikin kode sendiri? Iya. Kalau dulu tuh kayak, kalau habis dicuci pasti bawa gitu, karena itu nggak gue cuci-cuci karena kaki gue lagi sakit, gue juga nggak mau trauma gitu kan, agak trauma, jadi nggak gue cuci. Itu dia bikin kode sendiri, itu sirinenya bunyi sendiri. Tuh. Dan nggak tahu itu apa penyebabnya ya? Nggak tahu. Lu kalau mau lihat deh sekarang ambulannya masih ngejogrok. Coba deh lu syuting sono, tanya-tanya sama orang sono apa aja kejadiannya tuh ambulan. Legend tuh ambulan itu. Ambulan ini ditaruh di masjid berarti ya? Enggak. Di mana? Dekat sekolahan. Oh. Dekat sekolahan gitu. Dan itu udah ya dibiarin aja terbengkalai gitu? Iya. Banyak kok, banyak kejadian. Ambulan gue yang pertama itu banyak banget. Sampai sekarang pun masih suka ngasih gangguan mistis ke orang-orang yang lewat gitu. Padahal ini udah nggak dipakai nih ya? Udah nggak dipakai. Karena ada penunggunya perempuan. Paling sering kelihatan perempuan di situ. Itu perempuan itu yang nunggu itu, yang gue inget ya, itu yang pernah gue bawa korban kecelakaan. Kalau menurut orang yang bisa ngeliat, dia nempatin di situ. Tuh. Korban kecelakaan? Jadi sering nampakin. Sering tuh dulu kalau masih gue pakai, ibu-ibu kalau mau ke pasar habis sholat subuh suka ditampakin, suka diketawain, kadang-kadang dinangisin. Tapi gue pribadi nggak pernah ngerasain kayak gitu. Kayak contoh misalkan gue lagi lewat tuh di ambulan itu, gue digangguin, itu gue nggak pernah. Gitu. Cuman ke orang-orang yang lewat aja. Dan itu pasti nyampe ke lo ceritanya? Iya. Pasti ada aja yang ngoceh, suka ngeceritain kayak gitu. Makanya sekarang udah, kalau yang sekarang sih untuk cerita-cerita kayak orang digangguin, kayaknya belum ada ya kayaknya ya. Karena kacanya juga mungkin udah gue bikin gelap. Jadi kayaknya orang kalau lewat tuh kayaknya aman-aman aja, nggak ngeliat macem-macem. Tapi kalau misalkan bicara di kejadian-kejadian kayak gitu ada. Kayak kemarin
Gue udah bilang lagi, kayak mobil sejenis mobil ambulans atau mobil jenazah ketika masuk ke tempat-tempat yang angker itu tuh jadi daya tarik setan-setan gitu kan. Gue kemarin nganter pasien ke Banjar itu, gue lewat gunung, itu hampir kesurupan, si anaknya itu hampir kesurupan, anak yang gue ikut sama gue itu hampir kesurupan karena bener-bener tuh dia udah ngeliat tuh sepanjang jalan tuh bayangan putih semua di gunung gitu. Si anak ini ngeliat? Iya, sampai dia muntah-muntah 3 kali. Dia tuh melihat bayangan putih, astagfirullahaladzim gitu, dia istighfar terus. Gue juga di situ gue gak bakal berhenti. Lu lebih baik kesurupan di dalam mobil gitu daripada gue berhenti, masuk semua gitu. Gue lebih baik jalan terus aja. Gitu. Dia muntah, gue suruh muntah dalam mobil. Dalam mobil aja lu, gak usah berhenti. Lu mau muntah, gak usah berhenti, muntahnya dalam mobil. Gue sampai kayak gitu nih, gak ada plastik, muntah dalam mobil. Gitu. Gampang dilap, gampang dibersihin, gue bilang itu tisu banyak. Karena jadi daya tarik, makanya gue bilang ngantar jenazah itu nggak serem. Yang serem tuh kalau pulangnya sendiri, itu doang. Lewat hutan, lewat gunung gitu, ya itu yang serem. Dan rata-rata, oke. Jadi orang yang tadinya nemenin nganter, pas udah nyampe tempat lokasi pengantaran, mereka turun nih? Iya turun. Nggak ada yang ikut lagi, gitu. Nggak ada yang ikut lagi. Ada yang paling parah nggak bang di saat lo pulang, jenazahnya udah dianterin, terus lo pulang sendiri di mobil, ada kejadian yang paling parah pernah lo alamin nggak? Kalau kayak gitu hampir ya, sebenarnya hampir, alhamdulillah guanya itu kalau kayak gitu nggak pernah kayak gua alamin ketika pas pulang ya, karena gue tuh kalau keluar kota justru gue lebih seringnya pas gue alamin pas berangkatnya gitu. Cuman gue itu pernah 1 hari nganter 3 jenazah. Budi Dharma terakhir Pondok Rangon. 1 hari. Nah, ambulan gue tuh kotor banget, otomatis. Dalam pasti kembang semua gitu kan. Gue udah bilang nih sama kenek gue, kita pulang dulu ya, istirahat, nanti abis isya jam 8-an kita cuciin mobil. Oh yaudah. Jam 8 itu yang datang yang gue jadiin kenek ini yang datang duluan. Dia nungguin depan ambulan ngerokok. Gue datang bawa sabun gitu kan, habis beli sabun. Terus udah kayak gitu buka mobil bareng-bareng. Yang tadinya berantakan itu bersih. Tadinya berantakan, ada bekas tanah merah, ada bekas kembang-kembangnya itu copot, itu bersih. Dan yang gue temuin cuma satu apa? Tali pocong bekas. Gue tanya sama kenek gue, siapa yang bersihin? Bang, lu bersihin bang? Enggak. Lah, kayaknya juga kaget, kok bersih? Sumpah bersih, nggak ada. Gue nggak jadi nyuci mobil karena udah bersih. Yang tadinya kotor bekas tanah merah, benar-benar bersih. Yang gue temuin cuma satu, tali pocong yang udah bekas. Udah bekas? Udah bekas, udah lama. Padahal itu tadinya nggak ada. Terus kalau dulu almarhum kakek gue bilang, kamu kalau percaya, kamu bisa gunain ini untuk apa aja. Tapi kalau nggak percaya, silahkan buang, tapi dengan cara dibakar. Dulu gue masih sempet megang berapa bulan ya untuk yang bekas itu, sampai berapa bulan, dan akhirnya gue bakar sesuai permintaan kakek gue. Kalau misalkan nggak percaya, buangnya dengan cara dibakar. Sebenarnya itu sih buat titipan gitu loh, apa ya, bahasa kasar mungkin jimat buat lu lah gitu loh. Tuh mungkin nggak tahu dari jenazah yang mana gitu loh, merasa lu cocok, merasa lu bisa dipegangin amanahnya, lu dapat itu gitu loh. Ini tali pocong nggak tahu dari mana datangnya? Nggak tahu. Gue juga nggak tahu orang tali pocong bekas. Dari kuburan mana juga gue nggak tahu. Kan gue hari itu tiga kuburan. Tuh. Doang. Dan tali pocong harusnya kan nggak keluar dari makam tuh biasanya. Iya. Nggak tahu juga gue. Dulu tuh kakek gue tahu, kenek gue tahu. Soalnya gue pernah tunjukin ke kakek gue. Waktu itu berapa bulan tuh masih gue simpen di dalam ambulans. Ada di saat lo nyimpen itu ada hal-hal yang lo terima atau? Nggak ada. Nggak ada. Semuanya. Karena gue nggak mau mikirin juga gitu loh. Gue nggak mau. Gue tuh sebenarnya gue percaya goib gitu loh. Tapi kalau untuk mempercayai hal-hal kayak gitu tuh gue nggak mau gitu loh. Itu doang. Makanya kalau bilang, kamu bisa nih buat apa? Buat usaha? Buat apa bisa? Gue nggak mau. Gue lebih memilih tidak, udah. Gue taruh aja diem. Gitu loh.
Terus mesti kasih kembang, mesti kasih apa, gue nggak mau. Akhirnya lo bakar. Gue bakar. Nah ini berarti selama 10 tahun lebih lo jadi supir ambulan, sampai sekarang kayak hal-hal yang itu masih lo percaya itu, kayak misalnya yang gaji nyuci mobil masih sampai sekarang. Sampai sekarang. Gue makanya kalau nyuci mobil sekarang, ya sampai sekarang sih ya lebih baik gue nyuci mobil setelah gue nganter jenazah. Itu doang. Kelar nganter, cuci. Karena ada dibilang nggak mau percaya, tapi itu banyak terjadi ya. Iya. Kalau mungkin kan ritual pemanggil hujan nyuci motor ya. Cuci motor rata-rata hujan habis itu. Maaf kata nih teman-teman gue kalau ngomong kayak jadi Pali mah enak, butuh duit tinggal cuci mobil aja. Seriusan gue nggak bohong, teman-teman gue tuh pada bercanda itu seperti itu gitu loh. Sebenarnya gue nggak bohong. Cuci mobil dong biar jalan. Karena memang udah terkenal seperti itu. Tapi gue enggak. Ya kalau memang udah kotor parah, tapi nggak pernah sih. Kalau udah kotor parah baru gue cuci. Tuh. Dan itu pun pasti ya kejadian nganter. Ada aja. Ada aja. Berarti itu jadi ketakutan tersendiri juga ya. Contohnya di saat tadi om sakit gitu ya. Enggak, makanya gue jadi kayak trauma aja gitu loh. Kayak takut gitu loh. Itu doang. Karena kejadian tuh seperti itu semua. Ini kalau pengantar jenazah kayak gini bang, lo cukup nganterin doang atau ada kegiatan lain yang lo lakuin sebagai pengantar jenazah nih? Misalnya kayak proses sebelum pengantaran. Mandiin jenazah. Mandiin jenazah juga? Mandiin jenazah. Justru gue sebelum jadi supir ambulan malah lebih dulu ikut jadi tim pemandi jenazah. Jadi tim pemandi. Banyak ya kayak ya namanya. Sebenarnya gini, gue tuh nggak pernah mau tadinya ya, nggak pernah mau ceritain tentang pengalaman gue dimandiin jenazah gitu. Tapi menurut gue tuh gue butuh ceritain ini ke orang supaya ya bisa jadi pelajaran gitu loh, buat pembelajaran khususnya buat gue gitu kan, umumnya buat mereka biar mereka tahu gitu loh. Gue tuh pernah mandiin jenazah ya berbagai macam bentuk ya, tapi laki-laki ya, selama dia laki-laki. Dari yang korban kecelakaan gitu loh, dari yang udah nggak ada bentuknya pun juga pernah gitu ya kan, gue ikut itu. Jadi udah pernah lah. Ini gue ada satu cerita. Gue itu pernah pernah mandiin jenazah korban kecelakaan. Itu kondisinya kecelakaan parah ya, dia kecelakaan motor. Kepala itu rasa perut, lembeknya ya, remuk tuh. Kepala rasa perut, dada juga udah lembek kayak perut. Gitu kan. Kita mandiin biasa. Biasa kita mandiin sampai akhirnya tiba-tiba kita tuh ada yang sadar kalau si almarhum ini masih ada tindikan di lidah. Dia bilang itu tuh kita mencoba proses buat ngebuka tindikan itu tuh bener-bener berapa jam gitu loh. Tuh kan, kita coba nggak bisa buat buka itu di lidah, itu susah banget. Karena gue dulu masih awam buat mandiin jenazah, gue sampai bilang ke mamang gue, si ustadz gue gini, udah sih mang, bongkar aja giginya. Nggak boleh, mayat itu udah nggak boleh dirubah bentuknya, gitu kan. Oh, gue baru tahu, makanya otopsi itu kan banyak yang mempermasalahkan tentang otopsi gitu kan. Jadi gue baru tahu sekarang gitu loh, itu nggak boleh. Terus jadi gimana? Mamang gue, si ustadz gue juga aja nelpon ke gurunya gitu kan, konsultasi ke gurunya gimana, coba lagi. Gurunya bilang coba lagi, sampai 4 kali gurunya bilang coba lagi. Akhirnya gurunya terakhir bilang, dah ajak obrol orang tuanya, keluarganya, ikhlasin. Jadi tuh bener-bener si jenazah meninggal dikubur dalam keadaan punya tindikan di lidah. Ya ini sih buat pelajaran buat kita juga, buat gua khususnya juga ya kan. Ya kalau kita tuh terlahir dalam keadaan bersih, ya janganlah nambah-nambahin kayak, mungkin lu kalau mau nambah tindikan sih belakang, tapi jangan di tempat-tempat fatal kayak lidah mungkin ya kan, janganlah. Mudah-mudahan misalnya bisa yang dilepas di tempat lain kayak anting mungkin nggak apa-apa mungkin, tapi janganlah di tempat-tempat yang fatal kayak lidah. Kayaknya yang punya di lidah mendingan lepas deh gitu, jangan cuma meninggal bawa oleh-oleh coba. Nggak lucu itu, mending oleh-oleh paling bagus oleh-oleh itu ya pahala udah. Itu doang. Berarti dia dimakamin dengan tindikan masih nempel. Itu rahangnya nggak bisa dibuka? Nggak bisa, udah kaku.
Dan nggak boleh dipaksa ya? Nggak boleh dibongkar. Makanya gue baru tahu itu. Dulu gue masih awam, gue bilang udah bongkar aja giginya. Kalau dibongkar gigi masih bisa, tapi enggak. Padahal dia besoknya tinggal nunggu kelulusan. Lulusan apa nih? SMP. Oh. Kakak kelas gue satu tingkat di atas, satu sekolah sama gue. Tetangga. Dan lo yang mandiin tuh ya? Gue ikut mandi. Sampai sekarang sih kalau gue kan sebenarnya bisa dibilang juga tim utama gitu loh. Karena gue tangan kanannya si ustadz gue gitu loh. Jadi gue yang nyiapin semuanya, gue yang ngasih tahu semuanya, gue yang nyiapin perlengkapannya. Jadi nanti gue yang dia udah standby aja gitu. Jadi banyak lah namanya jenazah yang gue temuin kayak gimana modelannya. Tapi memang mamang gue tuh, gue pertama kali mandiin jenazah itu saking wahnya banget dalam hidup gue, bisa megang mayat, bisa sentuhan sama mayat. Dia ngomong, gue tuh cerita ke mamang gue, oh mayat tuh kayak gitu ya Mang. Terus dia ngomong kayak gini, mandiin mayat itu cuma satu, bukan masalah doa, bukan masalah tata cara, paling utama itu aibnya si jenazah jangan diomongin gitu. Itu doang. Tapi gue kemarin masalah cerita ini gue udah konsultasi sama guru gue, karena gue pribadi gue juga orangnya masih brengsek. Tapi gue udah konsultasi kalau ini murni buat pembelajaran. Itu doang. Karena ya gua juga banyak juga orang yang melakukan itu. Karena gue juga nggak nyebutin nama, nggak nyebutin apa gitu. Dan kalau hal-hal yang kayak gini nggak ada yang mau menyuarakan untuk jadi pembelajaran, ya dari mana orang-orang di luar situ bisa tahu apa bahayanya, kenapa nggak bolehnya gitu ya? Benar. Gue kenapa kemarin tuh gue sampai berangkat itu sambil sholat 2 rakaat, kirim doa untuk orang yang gue maksud. Terus sampai bener-bener nangis. Gue kayak merasa dosa aja karena gue udah buat janji gue mau cerita, tapi gue nggak siap. Terus gue mau dalih dengan alasan gue mau ceritain pengalaman gue sebagai pemandi jenazah buat pembelajaran, sedangkan gue masih brengsek. Itu doang. Jadi waktu itu gue tuh bener-bener kayak dilema banget, sampai nelpon 3 guru gue minta konsultasi. Akhirnya dibolehin, nggak apa-apa selama nggak nyebutin namanya. Tadinya memang jangan gitu tadi. Tapi gue bilang untuk pembelajaran gue saya ceritain alamatnya, siapanya itu nggak usah ya gitu. Gue juga banyak namanya lagi mandiin tiba-tiba pecah pembuluh darahnya keluar dari mulut gitu kan, sampai nggak berhenti darahnya keluar itu sampai satu kain kafan, satu pocongan tuh di kepala tuh rembes sama darah gitu. Ya banyak lah ya gue kayak gitu modelan-modelan yang kayak gitu. Apalagi kalau misalkan yang meninggal orang tua, mungkin habis di rumah sakit diinfus di sini, itu kalau kita buka ya tetap berdarah gitu loh, contoh ya. Kadang-kadang ada juga yang di pantat gitu kan, banyak lah kayak gitu, di leher. Karena yang pembuluh darahnya udah bocor, kondisi meninggalnya gitu. Ya memang jadinya kan karena dia udah meninggal, ya, yang gunanya untuk ngeringin luka itu kan sel darah putih ya, kan udah nggak ada gitu kan, jadinya keluar terus nih darahnya. Dan itu baunya tuh bener-bener busuk. Tuh. Darah yang orang udah meninggal ini. Iya. Lu makanya jenazah itu kalau di Islam kan nggak boleh 24 jam lebih. Coba 24 jam lebih. Itu bau dari organ dalam itu udah keluar banget, bau banget ya. Kalau di 24 jam. Itu dia kenapa juga harus disegerakan ya? Iya, disegerakan, harus banget disegerakan gitu. Dan itu yang selalu jadi hari-hari lo Bang ya? Karena ya disegerakan, keluar kota, lo harus mengantarkan. Biasanya gue satu paket kalau kayak tetangga ya, satu paket biasanya mandiin sampai nganterin. Gue juga baru-baru kemarin juga habis mandiin jenazah juga kok. Belum ada 2 minggu habis mandiin jenazah. Ya begitulah. Berarti duluan lo mandiin jenazah tadi kata lo ya? Lebih dulu mandiin jenazah. Kalau boleh tahu mandiin jenazah ini dari lo umur berapa Bang? Gua tuh dulu kan ikut remaja masjid itu dari kelas 3 SD ya. Ikut remaja masjid. Dan biasanya tuh ya kayak anak-anak junior itu ketika ada yang mau mandiin, ada yang meninggal, ya kita tuh junior tuh nyiapin barangnya, bawain pemandiannya gitu kan. Tapi gue nggak pernah terjun langsung dulu. Nah, gue pernah nyentuh langsung itu pertama kali itu di kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Karena gue minta, pengen gitu, gue pengen banget gitu. Dan gue pas pertama kali, oh mayat tuh kayak gitu ya. Gue tuh jadi bukannya apa, maaf nih ya, ini bener-bener lagi mandiin. Oh,
jempol tangan tuh gua jempol kaki tuh udah kaku ya, kalau udah meninggal tuh kaku gitu loh. Gitu kan pertama. Terus gue pas selesai mandiin tuh kayak cerita tuh, oh Maya tuh gitu ya emang ya. Ya apa kayak gitu, tapi paling utama tuh kekurangan si jenazah jangan pernah diomongin gitu. Jadi cukup kita aja yang tahu. Itu doang. Apa yang bikin lo pengen jadi awalnya tertarik mandi jenazah? Ya sebenarnya jadi karena bawa ambulan gitu. Nggak tahu ya. Gue kalau dibilang dulu penakut ya penakut gitu. Dan gue juga awalnya sih kalau mandi jenazah kepengen tahu gitu loh. Masa gue cuma tiap ada yang meninggal cuma ngangkatin pemandiannya doang. Nanti kalau udah selesai tolong angkatin lagi ke masjid, bawa lagi gitu loh. Gue pengen sekali-sekali ikut gitu loh. Waktu itu. Akhirnya gue waktu itu mohon-mohon, bener-bener mohon-mohon. Ikut ya Mang ya, Mang ikut ya Mang. Saya bantuin ya Mang, ngapain aja gitu. Akhirnya gue ikut bantuin. Jadi sampai sekarang gitu. Jadi gue tahu kalau misalkan kayak gitu, apa yang gue harus kerjain, misalkan ada yang meninggal nih sono, ya udah, gue tinggal, malah gue sekarang yang nyuruh junior gitu kan, bawain pemandian, tapi gue kadang-kadang masangin sendiri juga, nyiapin bantalannya, terus gue nyiapin apa nih, air kamper, air kembang gitu kan, terus sebelum pemandian kita ukur kain kafan dulu gitu loh, itu gue berdua sama mamang gue, gitu loh. Berarti gara-gara awalnya sering disuruh-suruh, bantuin siapin ini, bantuin siapin itu gitu. Iya. Akhirnya kenapa gue disuruh-suruh doang gitu ya? Gue pengen nyoba gitu loh. Ngapain sih gue lah pengen nyoba sekali ikut ke terjun langsung mandiin jenazah. Jadi sampai sekarang gue ya tangan kanannya mamang gue. Jadi kalau misalkan tuh, Mang udah siap, udah beres, udah ayo gitu. Itu doang. Buat gue nih profesi yang keren loh Bang. Soalnya semua orang membutuhkan profesi yang kayak lo nih. Tapi banyak ketakutan akan itu. Gue juga sebenarnya nggak bangga juga sih, sebenarnya kayak bangga banget bisa jadi sopir ambulan, sopir jenazah, pemandi jenazah. Tapi ya mungkin banyak orang juga ya kayak mandang sebelah matanya. Apalagi kayak contoh nih orang, jangan gue usah jauh-jauh ke orang itu, orang rumah aja. Gue kalau habis mandi jenazah aja jangan suruh masuk, buka dulu baju di luar. Dengan ya seperti orang pada umumnya, kalau lo habis dari kuburan, habis dari nyelawat, semuanya lepas dulu mandi gitu. Padahal mah ya biasa aja gue juga gitu. Biasa aja gue nggak pernah ya kayak kalau lu mikir, gue takut kesambet nih, ya pasti kesambet gitu. Tapi emang kadang-kadang selesai mandiin kita demam, pusing. Ada yang kayak gitu. Sukanya ya paling itu minimal lah kayak gitu. Udah nggak ada lah. Tapi kalau yang kayak maksimal sampai kesurupan tuh nggak pernah gue. Tapi benar-benar kayak cuma berat aja badan, jadinya demam itu aja. Kayak ketempelan. Dan itu nggak tahu penyebabnya tuh ya? Nggak tahu penyebabnya, dan gue nggak pernah mau ambil pusing. Orang lebih parah pas nganter jenazahnya. Soalnya kalau misalkan mandiin mayat itu ya lebih banyak pelajaran yang diambil sih, gitu doang. Kayak kejadian-kejadiannya gitu. Pasti ada latar belakang gitu. Ya mungkin dari sisi medis mungkin ada penjelasan. Tapi kan dari kayak hubungan antara duniawinya juga ada pasti. Iya. Gitu. Dan itu nggak bisa dilepasin ya, pasti nempel terus ya. Benar. Wah, Bang Faldi, makasih banyak ya udah mau cerita pengalamannya nih. Nih semoga Bang Faldi sehat terus. Amin. Karena banyak orang yang butuh banget sama bantuannya Bang Faldi buat nganter-nganterin ini, karena ya orang meninggal setiap hari, setiap menit, setiap detik. Kalau nggak ada orang kayak Bang Faldi gimana? Ini aja gue belum ada regenerasinya loh. Yang masih jadi tukang mandiin, gue sama mamang gue. Kalau mamang gue meninggal, gue juga meninggal, siapa yang mandiin? Suruh mandi sendiri ya, astagfirullah juga. Enggak. Mamang tapi udah lumayan berumur? Ya mungkin 50-an lah. Oh, 50-an. Masih muda lah, masih muda. Tapi namanya umur nggak ada yang tahu. Setelah bisa omongin dari menit saja meninggal. Nggak ada yang tahu kan gitu loh. Tuh. Berarti regenerasi yang belum ada ya. Ya mudah-mudahan juga anak-anak muda bisa melek juga sama hal-hal yang kayak gini. Bener. Karena ya di sini dibilang profesi, ini profesi yang sampai sekarang masih lo. Tapi bukan buat sebagai mata pencarian ya, enggak. Di ambulans saja bukan menjadi mata pencarian gue. Benar-benar ladang amal aja. Ladang amal itu dapat tujuannya. Alhamdulillah, nggak dapat nggak usah ngoceh gitu. Kalau gue karena mikirnya gini, ya udah awalnya mikir pahitnya lu nggak bakal dapat apa-apa gitu. Ya kalau dapat jadi bersyukur gitu. Alhamdulillah ya kan, karena itu di luar dugaan jadi gitu doang. Karena dari musibah kita nggak bisa mau ngarepin apa dari musibah gitu sebenarnya. Betul. Nggak ada yang bisa diharapin, nggak usah ngarep lebih lah. Yang jelas hidup kita kalau gue tuh pribadi cuman ya segala kesusahan gue lebih gampang itu aja lah. Apa yang gue hadapin bisa lebih gampang gitu doang. Dengan ya niatnya awalnya baik aja, bantu dulu ya. Betul. Dan terbukti sampai lo sekarang ya alhamdulillah aja terus ya sampai sekarang ya. Masih terus sampai sekarang. Makasih banyak Bang Faldi.
Udah mau cerita-cerita di narasi misteri. Bang Faldi ada IG atau sosial media? Ada IG semuanya. IG Apa tuh? Kopaldi. Kopaldi. Nah, nanti kalian bisa lihat yang di bawah nih. Dan katanya lo ada channel juga. Iya, channel YouTube. Apa tuh? Sidak Misteri. Sidak Misteri. Itu ngomongin tentang apa tuh Bang Faldi? Explore horror. Oh, Penelusuran. penelusuran ke tempat-tempat yang terbengkalai gitu-gitu. Nah, kalian juga bisa nih mampirin ke channelnya Bang Faldi. Nanti link channelnya gue taruh di deskripsi yang ada di bawah. Bang Faldi, sehat-sehat terus ya. Makasih banyak ya. Terima kasih. Kalian bisa tulis di kolom komentar gimana pengalaman yang dari Bang Faldi ini. Dan buat kalian juga bisa share sebanyak-banyaknya biar kita bisa terus menceritakan pengalaman-pengalaman dari orang-orang di luar sana. Dan yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri, tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Ya udah kalau gitu, Randi pamit. Kopaldi juga pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin,